Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 30 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah atau 15 November tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan kita dibantu dengan penjelasan dari kitab Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah bab yang keempat di halaman 17, Babul Khaufu Minasyirki, bab pembahasan takut terhadap syirik. Ini pembahasan tentang takut terhadap syirik. Bagi jamaah yang mengikuti kajian-kajian sebelumnya, saya kira mungkin sebagian ingat pada pembahasan sebelumnya itu dibahas tentang tahqiqut tauhid atau mencapai nilai-nilai tauhid, melaksanakan bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya dibahas, ya, barang siapa yang dia melaksanakan tauhid dengan sebaik-baiknya, maka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan sebaik-baiknya pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu pembahasan yang sebelumnya. Lanjutannya di bab yang ini, penulis rahimahullah menyebutkan pembahasan tentang takut terhadap syirik. Kenapa? Karena disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'annal insan, karena orang itu yara annahu qad haqqaqa tauhid, kadang-kadang dia menilai, dia udah ngerasa melaksanakan tauhid dengan mantap, dengan sebaik-baiknya, wa huwa lam yuhaqqiqah, sementara aslinya dia belum melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya, sehingga dihadirkan pembahasan ini, takut terhadap syirik. Karena sebagian orang punya pandangan udah ngerasa tauhidnya udah paling bagus sudah, padahal sementara belum. Maka diingatkan terkait pembahasan ini, sehingga terkenal perkataan sebagian ulama salaf. Mereka mengatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha alal ikhlas. Aku tidak melihat ada sesuatu yang aku perangi dalam jiwa ini lebih berat dari masalah ikhlas. Artinya bagaimana kita bisa maksimal benar mentauhidkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mudah. Kadang-kadang ada unsur kesyirikan yang memang tidak kita ketahui, sehingga diingatkan akan bab selanjutnya, yaitu takut terhadap syirik. Nah, makanya kita dapati kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
wa dzalika anna nafsa muta'alliqatun bid dunya. Itu sebabnya karena jiwa ini itu dia terikat dengan dunia, atau selalu, kalau bahasa kita bilang, gandulin dunia begitu. Turidu hududhiha min malin aw jahin aw ri'asa. Kadang-kadang hati ini pengen ngamalin sesuatu, tapi yang dicari niatnya adalah dunia, entah itu harta, atau dia ingin kedudukan, atau dia ingin jabatan, dan seterusnya. Waqad turidu bi amalil akhirah ad-dunya. Kadang-kadang kita melakukan amalan-amalan akhirat, tapi rentetan niatnya adalah dunia. Wa hadza naqsun fil ikhlas. Seperti itu adalah kekurangan dari bentuk keikhlasan seseorang atau ketauhidan seseorang. Kadang-kadang dia zakat, niatnya biar rezekinya lancar. Lebih berat niat itunya ketimbang niat akhiratnya. Berbeda ketika niat akhiratnya lebih berat, lalu ada embel-embel niat dunianya. Sebagian ulama tidak mempermasalahkan masalah tersebut. Wa qalla man yakunu gharduhul akhirah fi kulli amali. Sedikit yang setiap amalnya niat nomor satunya adalah akhirat. Rata-rata namanya jiwa ini ya begitu, ibadah niatnya adalah dunia. Maka dari itu penulis rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan pembahasan setelahnya. Setelah dibahas kalau mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, diingatkan pembahasan tentang syirik, sehingga datang bab keempat, takut terhadap syirik. Sebabnya tadi karena manusia kadang-kadang dia ngerasa sudah benar-benar mentauhidkan Allah, sementara kalau diperiksa sekali lagi ternyata belum maksimal. Maka diingatkan takut terhadap syirik. Kita perhatikan beberapa dalil. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48. Kemudian juga disebutkan di ayat 116. Ini bunyinya sama. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Ini tidak diampuni oleh Allah selama-lamanya. Kenapa? Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini sama dengan menyakiti haknya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan maksiat. Orang yang berbuat maksiat, misalkannya dia berzina, atau misalkannya dia korupsi, atau misalkannya dia nyolong, ini latar belakangnya syahwat. Ada bagian dunia yang dia kejar. Berbeda dengan syirik. Kalau syirik tidak dilatar belakangnya dengan itu, akan tapi latar belakangnya adalah dia menyakiti hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan latar belakangnya syahwat. Makanya untuk syirik ini dibahasakannya adalah kezoliman. Dalam firman Allah surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik itu merupakan kezoliman yang sangat besar. Tapi kalau maksiat ini lebih ke arah syahwat. Maka dari itu Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Ini tidak diampuni selama-lamanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Di sini dikatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Pertanyaannya, dosa syirik yang tidak diampuni di sini apakah hanya syirik besar saja atau semua kesyirikan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagian ulama mengatakan innahu mutlaq yashmal kulla syirkin walau asghar. Dosa syirik yang tidak diampuni di sini mutlak. Dosa syirik apa saja, mau syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, seperti bersumpah
dengan selain Allah ini tidak diampuni. Kemudian berbeda dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar seperti misalkannya mencuri, kemudian dia mabuk, maka ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ampuni bisa. Tapi kalau Allah tidak ampuni, Allah cuci di neraka juga bisa. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyikapi masalah ini, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ada dua perkataan. Yang pertama, beliau mengatakan famarratan qala asyirku la yaghfirullahu walau kana asgar, yang namanya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah walaupun dosa kecil. Karena di sini pembahasannya adalah Allah tidak mengampuni dosa syirik. Pertanyaannya, apakah syirik besar saja yang tidak diampuni atau dosa syirik kecil juga sama? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ada dua pendapat, ada dua perkataan. Yang pertama, beliau mengatakan walaupun syirik kecil tetap tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa marratan qala asyirkul ladzi la yaghfiruhullahu wasyirkul akbar. Pada pendapat kedua beliau mengatakan dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik besar. Akan tetapi catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wa ala kulli hal, kesimpulannya adalah fayajibul hadzar minasyirki mutlaqan. Kita harus hati-hati dari dosa syirik secara mutlak. Baik syirik kecil kita hati-hati, apalagi syirik besar. Kenapa? Li'annal umum yahtamil an yakuna dakhilan fihil asgar. Karena Allah dalam ayat ini membahasakannya umum. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak membedakan syirik besar atau syirik kecil. Sehingga kata-kata yang umum masuk juga di dalamnya syirik kecil. Maka yang lebih selamat kita hati-hati. Apakah itu dosa syirik kecil, apalagi dosa syirik besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini sebagai dalil dosa-dosa besar sama dengan dosa selain syirik, maka masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelaku dosa besar tidak serta-merta dikafirkan, tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi pelaku dosa besar, orang yang meninggalkan orang yang meninggalkan sholat misalkannya, atau orang yang melakukan dosa besar, dosa yang kalau ditinggalkan itu ada ancamannya baik di dunia ataupun di akhirat. Meninggalkan sholat ada ancaman neraka, berarti meninggalkan sholat dosa besar. Atau misalkannya mencuri, ada ancaman potong tangan yang kita dengar dalam syarat-syarat tertentu, dalam ketentuan-ketentuan tertentu, maka itu dosa besar. Atau berzina, ada ancaman di dunia, ada ancaman di akhirat. Atau riba dan yang lain-lain. Maka para pelaku dosa besar Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapinya, mereka dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, mereka bisa dicuci di neraka. Kalau Allah mau, mereka bisa diampuni dan dimasukkan ke dalam sorga. Berbeda dengan kesyirikan. Kesyirikan secara jelas Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Hanya saja bagaimana dengan dosa syirik kecil? Tadi kesimpulannya tetap kita hati-hati, mau syirik kecil ataupun syirik besar, namanya syirik. Allah membahasakan Allah tidak mengampuni dosa syirik umum, sehingga bisa jadi syirik kecil pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih selamat kita hati-hati, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata, surat Ibrahim ayat 35. Dia mengatakan wajnubni, ya, jauhkanlah aku, wabaniya, kemudian jauhkanlah anak-anakku, an-na'budal asnam, dari menyembah berhala. Di sini lihat, Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya dia dijauhkan jangan sampai nyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga minta kepada Allah biar anak-anaknya jangan sampai nyembah berhala, jangan sampai berbuat kesyirikan. Maka
kesimpulannya kita lihat bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dia takut berbuat kesyirikan. Ya, kalau dirinya melakukan kesyirikan, dia takut banget. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membahasakan dalam kitabnya Fa Ibrahimu alaihissalam yakhafu syirka ala nafsihi. Nabi Ibrahim saja takut kalau dia berbuat syirik. Wa huwa Khalilur Rahman wa Imamul Hunafa. Sementara posisinya dia adalah Khalilur Rahman, masih ketakutan kalau berbuat kesyirikan. Sementara dia adalah dia adalah pemimpinnya orang-orang yang lurus. Pemimpinnya orang-orang yang lurus adalah Nabi Ibrahim, tapi masih deg-degan kalau dia melakukan kesyirikan. Fama baluka bina nahnu idzan. Lalu bagaimana dengan kita-kita yang Khalilur Rahman juga bukan, kemudian pemimpin orang-orang yang lurus juga bukan? Mestinya kita harus lebih deg-degan lagi, mestinya kita harus lebih ketakutan lagi, mestinya kita harus lebih maksimal lagi belajarnya. Jangan sampai kalau kita ke depan melakukan kesyirikan. Jangan dianggap remeh. Kelas-kelas Nabi Ibrahim saja ketakutan kalau ngelakuin kesyirikan. Bagaimana kelas-kelas kita kayak begini? Harusnya lebih hati-hati lagi. Fala ta'man asyirk, maka kita jangan ngerasa aman dari kesyirikan. Wala ta'man an-nifaq, jangan kita ngerasa aman dari sifat kemunafikan. Id la ya'manu nifaq illa munafik. Sebab apa? Kata Syekh Utsaimin, tidak ada orang yang ngerasa aman dari kemunafikan kecuali emang dia dasar orang munafik. Wala yakhafun nifaq illa mu'min, dan tidak ada yang ketakutan dia jadi orang munafik kecuali dia orang beriman. Orang beriman paling ketakutan kalau jangan-jangan dia adalah orang munafik. Walihadza qala Ibnu Abi Mulaikah, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Dia mengatakan adraktu salasina min ashabin Nabi SAW, aku dapati ada 30 sahabat Nabi SAW, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi, semuanya ketakutan jadi orang munafik. Kalau kita mungkin kagak kepikiran, kita takut jadi orang munafik. Mulai sekarang kita hati-hati. Kita telat sholat dikit, kita coba kepikiran jangan-jangan seorang munafik ya. Ketika nyantol kepikiran begitu orang beriman kita. Tapi ketika kagak ada kepikirannya, kita telat sholat juga masa bodoh, kelewat sholat juga masa bodoh, jangan-jangan kita orang munafik. Tapi kalau kita kelewat sholat, kita kepikiran, ya Allah saya hari ini kelewat sholat, ya Allah saya telat sholat. Ketika kita kepikiran kayak begitu, maka kita adalah orang yang beriman. Wa huwa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Coba lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Khafa ala nafsihi nifaq, dia ketakutan jadi orang munafik. Faqala li Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, maka dia ngomong sama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, alladzi asarra ilaihi Nabi SAW bi asma'i unasi minal munafikin, yang mana Nabi SAW nyebutin secara rahasia daftar nama orang munafik kepada Hudzaifah radhiyallahu an. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah dikasih tahu daftar nama orang munafik sama Nabi SAW. Ansyadakallah, ya, semoga Allah menjagamu, semoga Allah memeliharamu, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Hal sammani laka Rasulullah, hal sammani laka Rasulullah SAW ma'aman samma minal munafikin. Saya disebut sama Rasulullah SAW di daftar orang munafik atau tidak wahai Hudzaifah? Faqala Hudzaifah radhiyallahu an, la, maka Hudzaifah mengatakan enggak. Wala uzaki ba'daka ahadan, dan saya enggak mau bocorin kepada yang lain lagi. Cukup satu saja. Arada Umar bidzalika ziyadata tuma'ninah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini Umar nanya demikian sama Hudzaifah cuma pengen lebih tuma'ninah saja. Wa illa, kalaupun tidak, faqad syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan bahwasanya Umar adalah calon penghuni sorga. Walaupun nggak nanya sama Hudzaifah, tapi cuma pengen lebih tenang saja. Cuma di sini pelajarannya adalah kelas-kelas Umar bin Khattab ketakutan jadi orang munafik. Apalagi kelas-kelas model kita nih, harusnya lebih ketakutan lagi. Kali-kali kita bikin dosa, kali-kali kita telat melakukan kewajiban, jangan-jangan kita orang munafik. Coba kita deg-degan ke arah situ, maka kita adalah orang yang beriman. Tapi kalau kita nyaman-nyaman saja, dipertanyakan keimanan kita. Ya, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqomah sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian di sini disebutkan wajudumni wa baniya an na'budal asnam.
Ya, jauhkan aku, jauhkan anak-anakku dari menyembah asnam. Dalam bahasa Arab ada dua ungkapan, ada asnam, ada ausan. Dalam bahasa Arab ini sebagai wawasan tambahan saja. Dalam bahasa Arab ada namanya sonam, sonamun. Kalau banyak namanya asnam, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Kemudian dalam bahasa Arab ada namanya wasanun, alif ba ta tha, wasanun. Kalau banyak dikatakan authan. Ini berbeda maknanya. Kalau sonam itu maknanya adalah maju'ila ala surati insan au ghairihi yu'bad min dunillah. Sesuatu yang dibentuk baik orang atau yang lain, binatang, kemudian disembah. Bahasa Arab namanya sonam. Akan tetapi kalau wathan ma'ubida min dunillah ala ayyi wajhin kana. Kalau wathan adalah apa aja yang disembah walaupun kagak dibentuk. Lihat Nabi Muhammad SAW disembah atau tidak. Sebagian orang menyembah dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, tidak terlihat secara zahir kayak menyembah Allah, tidak. Akan tetapi minta sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW kayak minta kepada Allah. Maka ini namanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai wathan, bukan sonam. Nah, kalau sonam Nabi Muhammad dibikin patung, tapi kan tidak. Tapi Nabi Muhammad dibikin wathan. Dia diminta-minta kayak minta kepada Allah. Ini tidak benar, karena Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Nabi mengatakan, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, la taj'al qabri, jangan jadikan kuburanku wasanan yu'bad, sebagai tempat untuk disembah-sembah. Nabi masih hidup bilang sama Allah nggak mau kuburannya jadi tempat buat disembah-sembah. Dikabulin sama Allah atau tidak? Jawabannya dikabulin. Nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Bagaimana bentuk dikabulinya? Nabi Muhammad SAW diwafatkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat bingung, ini mau dikuburin di mana? Salah seorang ingat dalam undang-undang syariat, di dalam aturan syariat, kalau ada Nabi meninggal dikuburkan di tempat dia meninggal. Maka berhubung meninggalnya di kamarnya Aisyah, dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Gak ada yang berani masuk di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Bayangin kalau Nabi dikubur di Baqi, bakal kayak apa itu ramainya. Tapi Nabi mengatakan, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan engkau jadikan aku, kuburanku ini, sebagai tempat untuk disembah-sembah. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi patokan dalam ayat yang kedua ini, yang jadi patokan dalam dalil yang kedua ini adalah ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketakutan berbuat kesyirikan. Jangan sampai ujuk-ujuk tahu-tahu melakukan kesyirikan. Itu Nabi Ibrahim takutan demikian. Sementara dia adalah Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang lurus, dan dia adalah sayyidnya, Khalilur Rahman, dan seterusnya. Tapi masih ketakutan berbuat syirik, apalagi kita-kita seperti ini. Kemudian yang berikutnya disebutkan wafil hadis, diriwayatkan dalam satu hadis. Dalam bahasa Arab atau dalam istilah para ahli hadis, mereka membedakan ada tiga. Yang pertama ada hadis, yang kedua ada khabar, yang ketiga ada athar. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau hadis adalah ma'udhifa ila rasul, yang disandarkan kepada Rasul. Artinya apa? Hadisnya ada nggak hadisnya? Maksudnya disandarkan kepada Rasul, itu hadis. Misalkannya Nabi bersabda, itu hadis. Atau misalkannya Nabi pernah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Nabi pernah tawaf 7 kali. Nabi pernah sholat ini, sholat itu, hadis. Atau misalkannya Nabi pernah menetapkan ini, menetapkan ini, menetapkan ini, itu juga hadis. Yang disandarkan kepada Nabi namanya hadis. Kemudian ada istilahnya khabar. Khabar adalah ma'udhifa ilaihi wa ila ghairihi. Khabar adalah yang disandarkan kepada Nabi atau kepada selain Nabi. Ya, khabar. Misalkannya khabar dari
para sahabat khabar dari Nabi Musa. Nabi Musa ada kabar dari Nabi Musa, yaitu apa? Nabi Musa minta kalimat khusus untuk dia, sama Allah dikasih kalimat la ilaha illallah, dan seterusnya sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian ada kalimat yang disandarkan kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ini istilahnya khabar. Kemudian ada nama yang lain, ada hadis, ada khabar, ada athar. Athar ini adalah ma'udhifa ila ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada selain Rasul. Yang disandarkan kepada selain Rasul, misalkannya para sahabat atau orang-orang yang datang setelahnya, kecuali kalau ada gandengannya. Ya, misalkannya apa? Misalkannya disebutkan wa fil asar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam asar dari Rasulullah SAW, maka itu secara tidak langsung namanya adalah hadis. Itu hanya penjelasan tambahan saja, karena di sini disebutkan diriwayatkan dalam satu hadis. Ada hadis, ada khabar, ada athar. Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum. Akhwafu, aku takut, ma akhafu alaikum, ada yang aku khawatirkan untuk kalian ini, asyirkul asgar, yaitu syirik kecil. Maka ini Nabi lagi ngomong sama orang-orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam normalnya mereka takut berbuat syirik kecil. Bukan semua orang diajak ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang Islam lagi diajak ngomong. Kemudian Nabi ditanya fasu'ila anhu, Nabi ditanya tentang itu, syirik kecil yang dimaksud apa? Faqala ar-riya, maka Nabi SAW menjawab riya. Riya ini maksudnya apa? Riya ini adalah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, an ya'budallah, beribadah kepada Allah, liyarahun nas, supaya dia dilihat orang, fayamdahuhu ala kaunihi abidan, sehingga orang-orang pada memuji-mujinya, dia disanjung-sanjung karena dia sebagai orang yang rajin ibadah. Akan tetapi diingatkan, walaisa yuridu an takunal ibadah linnas, dia bukan ibadah untuk orang, bukan, tapi dia ibadah untuk Allah, cuma biar disanjung-sanjung sama orang. Li'annahu law arada dzalika lakana syirkan akbar, karena kalau dia niatnya ibadah untuk orang berarti syirik besar, bukan syirik kecil. Makanya syirik kecil yang dimaksud adalah beribadah kepada Allah, niatnya biar disanjung-sanjung sama orang. Oh, masya Allah si fulan ibadahnya luar biasa, sedekahnya, oh sapinya besar, kambingnya besar, sedekahnya paling banyak, dan seterusnya. Dia ikhlas karena Allah, masa dia tujukan ibadah kepada Allah, tapi ada embel-embel tadi, itu yang namanya riya, syirik kecil. Kemudian penjelasan tambahan, wa zahir anna hadza ala sabili tamsil. Secara zahir kata-kata riya itu hanya kata-kata bahasa pendekatan saja. Wa illa faqad yakunu riyaan wa qad yakunu samma'an. Karena bisa jadi ada bahasa yang lain tapi intinya sama. Di sini bahasanya riya, bahasa yang lain intinya sama, sum'ah, pengen didengar. Sum'ah dari kata-kata sami'a yasma'u, bahasa Arab. Artinya apa? An yasma'ahun nas fayasnau alaihi, dia pengen biar didengar sama orang informasinya, sehingga orang-orang pun menyanjung-nyanjung dia. Kalau tadi kan pengen dilihat orang, makanya bahasa riya ini hanya bahasa pendekatan saja agar mudah dipahami. Fahadza dakhilun fir riya, sum'ah masuk kategori riya. Fattabiru birriya min babit ta'bir bil aglab, dibahasakan dengan kata-kata riya karena rata-rata ya orang membahasakannya riya, jarang-jarang orang membahasakannya sum'ah. Makanya
sum'ah, riya, sama aja itu juga. Amma in arada bi ibadatihi an yaqtadiyan nas bihi fiha falaysa hadza riya. Tapi beda ya, ada orang ibadah kemudian niatnya biar yang lain pada ikut. Ada orang ibadah niatnya biar yang lain pada ikut. Contohnya apa? Ketika kurban ditulis nama-namanya di depan. Tujuannya apa? Biar rame orang yang kurban. Maka ini jangan dibilang-bilang riya. Itu tidak riya namanya. Bal hadza minad da'wati ila Allah. Bahkan itu sama dengan kita dakwain orang kepada Allah. Ayo kurban. Duit ada kagak kurban gitu kan. Ini sama dengan dakwain orang kepada Allah. Ya kadang-kadang mungkin misalkannya ketika sebelum Jumat ada pengumuman tentang kotak infak, ya kan? Kemudian ternyata ada proyek, misalkannya ada proyek penambahan keran misalkannya. Kemudian pengurus ngumumin proyek ini dibutuhkan 15 juta. Sementara saldo yang ada baru 5 juta. Langsung di tengah-tengah itu ada jamaah yang angkat tangan. Catat saya Pak 7 juta. Lagi manasin yang dia tahu sebelah-sebelahnya ada orang yang malas-malas sedekah gitu kan. Itu dia, jangan kita bilang dia riya. Karena yang tahu hati dia adalah Allah. Bisa jadi dia ngomong begitu buat motivasi yang lain. Maka itu tidak sama dengan riya. Wa Rasulullah SAW yaqul, dan Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, fa'altu hadza lita'tammu bi wa ta'allamu salati. Aku lakukan ini agar kalian mengikuti aku dan agar kalian mencontoh, mempelajari bagaimana aku salat. Maka kalau ada orang yang kayak tadi kita contohin, maka tidak sama dengan riya. Dan kita tidak boleh menghukumi dia riya. Kita tidak boleh menghukumi dia riya. Ini kita lagi bahas teorinya. Ya, kalau riya itu adalah orang ibadah kepada Allah, niatnya biar dipuji-puji sama orang lain. Niatnya biar disanjung-sanjung sama orang lain. Maka itu riya. Akan tapi kalau ada orang ibadah kepada Allah, niatnya motivasi yang lain, sengaja dia istilahnya mau sholat, mungkin lewat kerumunan orang-orang laki yang lagi nongkrong, motornya digeber dikit, gebernya bukan geber sombong, geber negor, ngajak sholat. Kadang-kadang kan sesama teman suka kayak begitu, atau di klakson begitu kan, biar nunjukin dia udah pakai sarung, udah rapi, ngajak ke masjid. Maka tidak kita katakan dia riya, karena dia lagi mendakwahkan biar orang-orang itu pada nyadar berangkat ke masjid. Itu secara teori. Yang ini begitu, dan yang tadi seperti tadi disebutkan. Adapun kita ngelihat ada orang-orang yang lakukan itu, tidak langsung serta-merta kita katakan, ih Bapak Fulan riya banget ya, tadi pengumuman Jumat langsung ngomong di tengah-tengah. Itu yang salah orang itu. Adapun benar enggaknya riya, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, ternyata ya, terkait ibadah itu batal atau tidak kalau bergesekan dengan riya, itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, kalau misalkannya itu dialami di inti ibadah, ya, misalkannya ada orang dia tidak beribadah kecuali karena riya. Dia tidak beribadah kecuali karena riya. Pokoknya riya dan riya. Maka ini ibadahnya semuanya batal. Riya itu syirik. Sementara Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana agna syuraka anisyirki. Saya tidak butuh syirik-syirik apa aja bentuknya, termasuk syirik kecil, termasuk riya. Berarti kalau ada orang memang dia ibadah riya, ya ibadahnya tertolak. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syarikah. Barang siapa yang dia melakukan amalan tapi di situ dia syirik, riya dan riya, maka aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalannya, dan aku tinggalkan orang yang dia riyain itu. Misalnya dia ngarahnya biar dipuji-puji sama orang-orang sekitar, mereka ditinggalin sama Allah, kemudian amalannya dia ditinggal sama Allah. Artinya kalau emang orang beribadah dasar emang pokoknya riya, ya sudah, kagak bakal diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berbeda dengan kondisi yang kedua, an yakuna riya tari'an alal ibadah. Kalau memang riyanya ini tercampur sama ibadah, ada riya, maka ini dibedakan. Maka ini dibedakan. Yang pertama, misalkannya dia ibadah, kemudian karena ada yang ngeliatin, dia kayak riya bagaimana begitu kan? Akan tetapi sama dia dilawan dalam hatinya. Pokoknya nggak riya, cuek aja, seperti itu. Maka seperti ini tidak bermasalah. Ya, seperti tidak bermasalah. Contoh kayak orang lagi sholat, kemudian ada orang yang ngeliatin, masya Allah takjub sama orangnya, dan dia mungkin tahu gitu kan, sehingga dalam hatinya, waduh diliatin nih, gitu kan, dalam hatinya. Akan tapi dia berlepas diri, pokoknya nggak riya, sama dia dilawan, dia cuek aja, dia sholat normal aja. Ketika sholat sunnah baca kuliah sama kulhu, ya udah dia baca kuliah sama kulhu, nggak mentang-mentang dilihatin langsung jadi panjang, nggak ruku dia panjang gitu kan, rukunya juga panjang. Akan tapi dia tidak lakukan itu, tapi dia normal saja, maka ini tidak bermasalah. Kemudian yang kedua, kalau dia nikmati di tengah-tengah ibadahnya dia riya. Contoh misalkannya lagi nyembelih sapi, orang nanya, ini sapi siapa? Oh si fulan. Wah, dia dengar ada di sampingnya. Wah, di situ dia nikmati, dia nyaman gitu kan. Maka ini dilihat ibadahnya batal 100% atau tidak. Maka ini dibedakan dua. Yang pertama, kalau memang ibadahnya itu satu tubuh. Contoh misalkannya sholat. Ya, sholat ini satu tubuh dari takbir sampai salam. Rakaat pertama dia nggak ada kepikiran riya. Rakaat kedua pas lagi tahiyat, kayak kelihatan bayangan di pojokan orang ngeliatin dia, oh dia senyum dalam hatinya gitu kan, riya. Maka dia salam, udah sholatnya batal semua. Karena yang namanya sholat ini satu tubuh. Kalau memang kejadian demikian. Kemudian yang kedua, kalau memang beda, dia tidak satu kesatuan. Misalkannya dia korban sapi 3, ada satu yang gede gitu kan. Ketika dipotong yang gede, orang pada ngomongin, oh dia hadir di situ, wah dia nyaman, wede, hatinya tambah besar dia gitu kan. Maka sapi yang gede itu, maka batal itu. Tapi kan dia korban sapinya 3, ada sapi kedua, sapi ketiga. Cuma biasa aja itu sapi, ketika dipotong, dijatuhin, disembelih, orang nggak ada yang ngomong, ngeliatin aja. Dia mungkin nunggu gitu, kok kagak ada yang muji-muji lagi nih sapi kedua, biasa aja gitu kan. Sapi ketiga juga biasa aja, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sapi kedua, sapi ketiga insya Allah diterima, tapi sapi pertama wallahu alam bisa jadi tidak diterima karena memang kena efek riya tadi. Ya, wallahu alam. Taib, itu dalil ketiga. Kita masuk dalil keempat. Dalil keempat diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man mata, barang siapa yang mati, yang meninggal, wa huwa yad'u min dunillah, wa huwa, sementara dia yad'u min dunillah, berdoa kepada selain Allah. Yad'u, kalau di sini terjemahannya menyembah, ya saya biar nyambung dengan penjelasan, saya terjemahkan berdoa. Yad'u min dunillah, dia berdoa kepada selain Allah. Niddan, ya berdoa kepada selain Allah. Niddan, kata penekanan. Dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Ya, barang siapa yang dia mati, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, masuk neraka. Penjelasannya setelah azan. Fadhal muazzin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Yang sedang kita bahas berikutnya dalil keempat. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man mata, barang siapa yang mati. Ya, barang siapa yang mati. Ini mau laki mau perempuan sama. Wa huwa yad'u min dunillah, sementara dia berdoa kepada selain Allah, niddan, sebagai sekutu. Dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Di sini lihat,
Yad'u min dunillah, ada orang mati, mau laki mau perempuan, yad'u min dunillah, berdoa kepada selain Allah. Dalam syariat kita, doa itu ada dua. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, doa itu ada dua, dan dua-duanya masuk dalam pembahasan ini. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa permohonan. Bahasa Arabnya doa ibadah dan doa masalah. Dua-duanya termasuk yang dimaksud oleh ayat ini. Yang pertama kita jelaskan doa ibadah dulu. Doa ibadah maksudnya apa? Doa ibadah maksudnya adalah puasa, sholat, kemudian haji, umrah, zakat. Artinya apa? Artinya ketika kita lagi sholat sama dengan kita lagi berdoa kepada Allah. Kalau kita lagi puasa sama dengan kita lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa dengan kondisinya dia. Kenapa dia puasa? Dia minta sorga gitu kan. Kalau secara doa permohonan jelas-jelas, ya Allah masukkan kami ke dalam sorga, jauhkan kami dari neraka, selamatkan kami dari neraka, itu kan kalau secara jelas-jelas. Tapi kondisi dia sholat, itu dia lagi berdoa kepada Allah biar masuk sorga, selamat dari neraka, kan begitu. Ini doa ibadah. Allah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum, Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku akan aku kabulkan. Lihat kalimat berikutnya, ini surat Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, ibadati. Tapi di awal Allah mengatakan berdoalah kalian kepadaku. Kemudian di akhir Allah mengatakan orang-orang yang sombong yang kagak mau ibadah. Berarti ibadah sama dengan berdoa. Jadi doa itu nggak mesti doa jelas-jelas kita berdoa, nggak mesti. Ketika kita ibadah, itu kondisi kita sama dengan kita lagi berdoa. Kita sedekah, itu doa tuh. Tapi doanya doa ibadah. Kenapa kita sedekah? Kita minta sorga, selamat dari neraka. Kita puasa, kita sholat. Ntar kita sholat nih. Kenapa kita sholat? Kita pengen masuk surga, selamat. Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, diingatkan, ya, yang kedua diingatkan. Di sini Allah menjadikan bahasanya doa itu ibadah. Nah, macam-macam yang tadi disebutkan itu adalah model-model kesyirikan kalau ditujukan kepada selain Allah. Mutlak, orang sholat ditujukan kepada selain Allah. Dia sholat, ya biar dia sholat karena temennya lah, nggak enak dia sama temennya gitu kan. Ditujukan kepada selain Allah, syirik seperti ini. Atau dia sedekah, ditujukan kepada selain Allah, syirik seperti ini. Bahkan kalau ada orang ruku atau orang sujud, dia mengagungkan sebagaimana mengagungkan Allah dalam rukuknya, dalam sujudnya, maka ini syirik. Makanya Nabi SAW, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walihada mana'an Nabi SAW minal inhina indal mulaqah. Makanya Nabi SAW itu ngelarang kita itu terlalu nunduk ketika ketemu. Ini kita lagi lewat ini, kadang-kadang ada yang nunduk banget, nunduknya banget. Bukan lewat sopan ya, kalau lewat sopan ini Islam menganjurkan. Ini yang dipermasalahkan nunduknya banget gitulah, kayak terlalu begitu. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Lamma su'ila 'anir rajul yalqa akhahu an yanhani lahu qala la. Nabi ketika ditanya tentang seseorang yang ketika dia lewatin saudaranya terlalu ngerunduk banget, Nabi bilang jangan kayak begitu. Oke lah, tidak serta-merta langsung dikatakan syirik, tapi jaga-jaga ya, jangan sampai menodai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita ada istilahnya ketika sholat ada ruku. Ini ruku cuma buat Allah. Mungkin sebagian akan menyanggah, saya cuma lewat buat sopan-sopan doang Ustadz. Bukan masalah itunya. Ini cuma buat jaga-jaga. Mungkin sebagian orang membahasakan jangan fanatik banget. Ini bukan masalah fanatik. Masalahnya kelewat dikit jeblosnya neraka. Gitu. Jadi bukan kita fanatik, bukan. Kadang sebagian orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah sampai segitunya bahasanya dia gitu. Harusnya dia lihat lagi kenapa kok nggak boleh begitu kan. Maka ingat, kita jaga-jaga jangan sampai gara-gara kita begitu syirik begitu. Bukan kita fanatik, bukan kita ekstrim, bukan. Justru dia itu yang kagak ada hati-hatinya sama kesyirikan. Kita ini justru lebih hati-hati dengan kesyirikan, sehingga buat jalan kelewat ngerunduk aja kita mikir gitu. Nah, dia kagak ada pikiran ke situ. Kenapa? Barangkali ini yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kagak sama, beda. Orang yang berilmu ngelihat kejadian itu kepikiran jangan-jangan syirik, jangan gitu. Takutnya syirik jeblos neraka kita. Tapi kalau orang yang kagak berilmu, bodoh amat, itu sopan-sopan, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu fanatik. Lihat omongannya udah kagak enak. Karena apa? Karena kejahilannya. Nah, ini kita maklumin, bukan kita omelin, sehingga kita kasih tahu pelan-pelan. Itu yang pertama, ya, doa ibadah. Dan Syekh Utsaimin mengingatkan khilafan lima yaf'aluhu ba'dal juhal. Hal ini kita lakukan untuk kita beda sama orang-orang yang jahil, yang mereka kagak ngerti. Idza sallama alaika in hanalaka. Kalau kita salam sama dia terlalu ngerunduk. Kan biasa kita saling negar, yuk mari, mari. Ada yang terlalu ngerunduk, wah kelewat ke bawah dia. Ini berbahaya. Kita nggak bilang serta-merta dia melakukan kesyirikan, tidak. Ini berbahaya saja. Hati-hati, jangan sampai kelewatan. Fayajibu ala kulli mu'min billah an yunkirahu. Maka wajib setiap orang yang beriman kepada Allah untuk mengingkarinya. Jangan girang dia digituin, woi hormat banget dia sama kita. Jangan. Kita sebagai orang beriman harus kita ingkari. Li'annahu azzamaka ala hisabi dinihi. Karena dia mengagungkan kita itu pakai rekening agamanya dia. Itu rekening agama tuh. Ya, kalau pakai rekening dunia kita disiram duit gak masalah. Rekening agama kita ditundukin sama dia, jangan diterima. Nabi SAW ketika dikatakan padanya, Masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu, Nabi kagak terima. Kata Nabi, Masya Allah summa syi'ta, ini kehendak Allah kemudian kehendakmu. Lihat beda kata dan sama kemudian. Nabi nggak terima. Apakah Nabi ekstrim? Apakah Nabi fanatik? Apakah Nabi orang saklek? Enggak. Justru saking hati-hati dengan tauhid, salah-salah dikit tauhid jadi syirik, jeblos neraka. Ini berbahaya. Kemudian yang terakhir ada yang kedua, doa masalah. Kalau tadi doa ibadah, yang kedua doa masalah, doa permohonan. Kalau doa ibadah semuanya syirik. Harusnya sholat ibadah untuk Allah, ini untuk selain Allah syirik. Sedekah, zakat, haji, umroh dan seterusnya sama. Tapi kalau doa permohonan tidak semuanya syirik. Akan tapi dirinci. Kalau misalkannya orang yang kita mohonkan dia mampu, dia bisa, maka ini tidak syirik. Kayak contoh misalkannya tolong ambilin saya air, tolong pegangin barang saya sebentar. Dia minta kepada selain Allah, tapi emang dia mampu, maka ini tidak syirik. Ini namanya doa permohonan. Nabi SAW membahasakan dalam hadisnya, dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian dalam riwayat Abu Dawud, Nasai dan Hakim, dikatakan manda'akum fa'ajibu. Bahasanya manda'akum, barang siapa yang berdoa kepada kalian fa'ajibu, maka kasih, terima. Maksudnya barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhi undangannya. Tapi di sini bahasa letterleknya pakai kata-kata da'akum, doa gitu. Barang siapa yang berdoa kepada kalian, tapi maksudnya barang siapa yang mengundang kalian, penuhi undangannya, mungkin ngajak makan ke rumahnya, terima begitu kan. Maka di sini Nabi membahasakan doa permohonan. Emang dia mampu kok bisa nraktir kita, maka kita terima. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 8, wa idza hadaral qismah, kalau ketika bagi-bagi warisan. Ini ayat sudah kita bahas kajian tafsir setiap hari Sabtu subuh, kecuali pekan pertama ini sudah kita bahas tuntas ayat warisan. Di sini dikatakan wa idza hadaral qismah, ketika pembagian warisan.
Pembagian warisan kayak walimahan begitu, banyak yang hadir. Misalnya, wa idza hadral qismata ulul qurba, ketika hadir pas bagian warisan ada kerabat dekat, dia bukan ahli waris. Kerabat dekat bisa jadi ahli waris, bisa jadi bukan ahli waris. Wal yatama, anak yatim hadir. Wal masakin, orang miskin hadir. Farzuquhum minhu, maka kasih mereka rezeki, bagi warisan satu orang 100 juta, bagi mereka barang sejuta atau di amplopin 100, 500 dan bagi. Maka di sini kalau ada orang fakir dia minta, namanya minta permohonan nih, doa permohonan, minta kita bisa ngasih, maka ini boleh dan itu tidak syirik. Beda kalau kita minta sama makhluk sementara dia kagak bisa, kecuali Allah saja yang bisa, maka ini namanya syirik. Ini penjelasan doa ibadah dan doa permohonan. Dan saya yakin nggak semua orang ngerti, nggak semua orang paham. Yang paham cuma orang-orang yang mau belajar doang. Ada orang-orang yang mereka tidak mau belajar, mereka mungkin sholat masya Allah, sedekah masya Allah, zakat, umroh bolak-balik mungkin, haji udah 2 kali 3 kali, kagak ada belajar agamanya dia. Maka ini tentunya berbeda dengan orang yang mau belajar. Bisa jadi dia tidak paham model-model masalah, apa bedanya doa ibadah dengan doa masalah. Sementara ini pelajaran saya dulu ketika SD, alhamdulillah pemahamannya tetap nyantol sampai umur sekarang. Gitu. Tapi sementara kita tidak ada kata terlambat dalam belajar, dan kita hadir di sini demi merealisasikan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Kita sebagai orang Islam, kita harus belajar tentang urusan agama kita. Kita harus paham masalah akidah, kita harus paham masalah tafsir, kita harus paham masalah fikih. Tidak cukup dengan kita bolak-balik keluar masuk masjid sholat saja, tidak cukup. Tidak cukup dengan kita hanya puasa saja rajin Senin Kamis dan saja, tidak cukup. Tidak cukup dengan kita rajin melakukan ibadah, tidak cukup. Akan tapi tetap kita harus pelajari. Ya, kita harus pelajari. Kata para ulama, yang namanya ilmu itu ada 3. Ada ilmu fardu ain, wajib. Ainun artinya mata. Setiap yang punya mata wajib paham masing-masing. Yang kedua fardu kifayah. Kalau udah ada yang paham cukup. Kemudian yang ketiga ada sunnah. Yang kita titik beratkan adalah yang pertama fardu ain. Para ulama mengatakan contoh fardu ain adalah misalkannya ilmu sholat, kemudian ilmu zakat orang yang punya duit, maka harus menguasai ilmu tersebut. Dan nomor 1 syarat diterimanya amal adalah ilmu akidah, kitab tauhid yang sedang kita bahas ini. Jangan sampai kita terjerembab ke dalam dunia kesyirikan. Maka dari itu tadi diingatkan, yang sedang kita bahas adalah pembahasan takut terhadap syirik. Sementara kemarin orang yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Takut orang kepedean, diingetin pembahasan berikutnya, awas, waspada terhadap kesyirikan. Namun karena terbatas waktu, insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Kita ketemu lagi pekan 1 bulan depan, hari Ahad ba'da maghrib. Jadi dicatat pertemuan kita setiap bulan hanya 2 kali. Hari Ahad, pekan 1, pekan 3 ba'da maghrib. Insya Allah kekurangan penjelasan bisa kita sempurnakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Insya Allah nanti kita lanjutkan di dalil berikutnya sampai kita tutup dengan kandungan bab ini. Demikian kita tutup. Apabila ada yang ingin bertanya karena terbatasnya waktu, mungkin langsung ketemu saya juga tidak masalah. Kalau ingin ditunda pertemuan berikutnya juga tidak masalah, boleh dicatat di bukunya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.